Halo teman-temanku, selamat bertemu kembali di channel saya ini. Kali ini kita akan membahas soal jawaban dan pembahasan tes ASN P3K Kompetensi Teknis Operator Layanan Operasional tahun 2024. Untuk part yang pertama ini kita akan membahas beberapa soal kompetensi teknis. Jadi kita sebut dengan kompetensi teknis part 1. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi dan berita yang akan saya sampaikan melalui channel saya ini. Kita langsung saja ke pembahasannya. Soal jawaban dan pembahasan tes ASN P3K Kompetensi Teknis Operator Layanan Operasional. Untuk bagian satu ini yang akan kita bahas yakni tes ASN P3K Kompetensi Teknis untuk Operator Layanan Operasional. Langsung saja teman-teman ke soal yang pertama. Sebagai seorang operator layanan operasional bertanggung jawab atas efisiensi dan kelancaran proses penyimpanan serta pengelolaan arsip di kantor. Salah satu peralatan kearsipan yang sangat penting dalam tugas adalah lemari arsip yang terdiri atas beberapa laci yang disusun secara bertingkat. Lemari ini dirancang dengan deretan hanging folder di dalam setiap lacinya, yang memungkinkan pengaturan dokumen secara teratur dan mudah diakses. Lemari arsip bertingkat dengan hanging folder ini bukan hanya sekedar tempat penyimpanan, tapi juga alat yang membantu dalam menjaga kerapian dan keteraturan dokumen. Setiap laci dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis dokumen sesuai kategori yang telah ditentukan, sehingga memudahkan pencarian ketika dibutuhkan. Hang folder di dalam laci-laci tersebut memberikan fleksibilitas dalam penyusunan dokumen, memungkinkan penataan berdasarkan abjad, tanggal, atau kategori lainnya. Lemari arsip yang terdiri atas beberapa laci yang disusun secara bertingkat, serta memiliki deretan hanging folder di dalam lacinya merupakan ciri salah satu peralatan kearsipan, yaitu A. Filing cabinet, B. Opener, C. Hanging folder, D. Rotary filling system, E. Outslip. Teman-teman, kali ini kita berikan waktu 5 detik untuk menjawabnya. Jawabannya adalah E. Filling cabinet. Untuk penjelasannya bisa kita lihat di sini. Jawaban A. E. Filling cabinet. Pembahasan lemari arsip yang disebutkan dalam deskripsi memiliki beberapa laci yang disusun secara bertingkat dan dilengkapi dengan hanging folder di dalam setiap lacinya. Ciri-ciri ini adalah karakteristik utama dari filing cabinet yang dirancang untuk menyimpan dan mengelola dokumen secara teratur dan mudah diakses. Pilihan lain seperti opener, hanging folder, rotary filling system, dan outslip tidak menggambarkan lemari arsip dengan laci bertingkat dan hanging folder sebagaimana dijelaskan. Soal kedua, seorang operator layanan operasional menemukan bahwa server jaringan berjalan sangat lambat. Tindakan apa yang harus dilakukan mengidentifikasi penyebabnya? A. Melakukan restart server, B. Mengecek penggunaan CPU dan RAM server, C. Menghubungi penyedia layanan internet, D. Memperbaharui perangkat lunak server, E. Memeriksa kabel jaringan. Diberikan 5 detik untuk menjawab. Dan jawabannya adalah B. Mengecek penggunaan CPU dan RAM server. Untuk pembahasan, mengecek penggunaan CPU dan RAM server adalah langkah yang paling tepat untuk mengidentifikasi penyebab server jaringan yang lambat. Ini akan membantu Anda memeriksa apakah server mengalami beban berat yang mungkin menjadi penyebab kinerja yang lambat. Jika penggunaan CPU dan RAM tinggi, Anda dapat mencari tahu aplikasi atau proses yang menyebabkannya dan mengambil tindakan yang sesuai seperti menutup proses yang tidak perlu atau meningkatkan kapasitas server jika diperlukan. Soal yang ketiga, sistem pemantauan mendeteksi anomali dalam data yang diolah. Langkah apa yang harus diambil untuk memastikan keakuratan data? A. Mengabaikan anomali, B. Mengganti perangkat keras, C. Melakukan backup data, D. Memverifikasi sumber data, E. Menyetel ulang sistem pemantauan. 5 detik untuk menjawab. Dan jawabannya adalah D. Memverifikasi sumber data. Untuk pembahasannya, memverifikasi sumber data adalah langkah yang paling penting untuk memastikan keakuratan data. Dengan memverifikasi sumber data, dapat memastikan bahwa data yang diolah berasal dari sumber yang valid dan dapat diandalkan. Hal ini membantu mencegah anomali yang disebabkan oleh kesalahan atau ketidakcocokan dalam sumber data. Mengabaikan anomali, mengganti perangkat keras, melakukan backup data, atau menyetel ulang sistem pemantauan mungkin tidak akan secara langsung memperbaiki keakuratan data.
Stop. Soal yang keempat, seorang operator layanan operasional harus memastikan operasi selama pemadaman listrik yang tidak terduga. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga operasi tetap berjalan? A. Menggunakan generator cadangan. B. Mematikan semua perangkat. C. Meminta semua staf untuk berhenti bekerja. D. Menghubungi penyedia listrik. E. Menjalankan sistem pada mode hemat energi. 5 detik untuk menjawab. Langsung saja A. Menggunakan generator cadangan. Untuk pembahasannya, menggunakan generator cadangan adalah langkah yang tepat untuk menjaga operasi tetap berjalan selama pemadaman listrik yang tidak terduga. Generator cadangan akan memberikan pasokan listrik sementara saat listrik utama mati, memastikan kelancaran operasi tanpa terganggu. Mematikan semua perangkat atau meminta semua staf untuk berhenti bekerja mungkin tidak praktis, sedangkan menghubungi penyedia listrik mungkin memerlukan waktu untuk pemulihan. Menjalankan sistem pada memberi hemat energi bisa membantu mengurangi beban, tetapi tidak akan sepenuhnya menjaga operasi berjalan saat pemadaman listrik. 5. Sistem mengalami downtime yang tidak terduga selama jam kerja. Apa yang seharusnya dilakukan seorang operator layanan operasional untuk meminimalkan dampak pada operasi? A. Menghubungi tim teknis. B. Menginformasikan kepada manajemen. C. Mengalihkan layanan ke sistem cadangan. D. Menunggu sistem kembali normal. E. Menghubungi pelanggan. Jawabannya adalah C. Mengalihkan layanan ke sistem cadangan. Untuk pembahasannya, mengalihkan layanan ke sistem cadangan adalah langkah yang tepat untuk meminimalkan dampak pada operasi saat sistem mengalami downtime yang tidak terduga selama jam kerja. Dengan menggunakan sistem cadangan, layanan dapat tetap berjalan atau dipulihkan dengan cepat tanpa mengganggu operasi secara keseluruhan. Menghubungi tim teknis atau manajemen mungkin diperlukan, tetapi langkah pertama yang harus diambil adalah memastikan kelancaran operasi dengan beralih ke sistem cadangan. Menunggu sistem kembali normal atau menghubungi pelanggan tidak akan secara aktif meminimalkan dampak pada operasi. Soal nomor 6, alat yang berfungsi untuk melubangi dokumen agar bisa dimasukkan ke dalam map Snaphelter atau Opener dalam memproses dokumen disebut A. Perforator, B. Stapler, C. Remover, D. Staples, E. Stempel. 5 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah perforator. Untuk pembahasan, alat yang berfungsi untuk melubangi dokumen agar bisa dimasukkan ke dalam map Snaphelter atau Opener disebut perforator. Ini adalah alat yang umum digunakan di kantor untuk memudahkan penyusunan dan penyimpanan dokumen dalam map atau binder. Selain itu, perforator juga membantu memperindah tampilan dokumen dengan memastikan lubang-lubangnya rapi dan teratur. Soal nomor 7, dalam memproses dokumen, peralatan kantor yang digunakan adalah A. Kartu kendali dan daftar pengendali, B. Lembar pengantar dan lembar disposisi, C. Buku agenda dan buku ekspedisi, D. Filing kabinet dan folder, E. Perforator, stapler, dan stempel atau cap. 5 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah E. Perforator, stapler, dan stempel atau cap. Pembahasannya, peralatan kantor seperti perforator, alat untuk melubangi kertas, stapler, yakni alat untuk menjepit kertas, dan stempel atau cap untuk mencetak tanda tertentu seperti tanda tangan atau tanggal, adalah beberapa peralatan yang digunakan dalam memproses dokumen di kantor. Meskipun ada beberapa peralatan lain yang digunakan untuk pengarsipan dan pengelolaan dokumen, peralatan yang disebut dalam opsi E adalah yang paling relevan dengan proses pemrosesan dokumen. Nomor 8, jika hendak mencari kembali dokumen tentang latihan training dengan menggunakan filing sistem subjek, maka dapat dicari dalam laci A. Personalia, B. Training, C. Latihan training, D. Pendidikan, E. Kepegawaian. 5 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah B. Training. Pembahasan, filing system subject adalah cara pengarsipan yang mengelompokkan dokumen berdasarkan topik atau subjek tertentu. Jadi jika Anda ingin mencari kembali dokumen tentang latihan training, Anda akan mencarinya dalam laci yang berhubungan dengan subjek training. 9. Kegiatan menyatukan dokumen yang sejenis dan dibuat seperti buku dengan tujuan agar dokumen tersebut tidak mudah hilang merupakan kegiatan A. Pustaka, B. Clipping, C. Binding atau penjilid, D. Pembuatan buku, E. Pengarsipan. 5 detik untuk menjawab.
Jawabannya adalah C. Binding atau penjilid. Pembahasannya, kegiatan binding atau penjilitan mengacu pada proses menyatukan dokumen yang sejenis dan dibuat seperti buku dengan cara menjahit atau menempelkan lem pada tepi kertas dan melapisi dengan sampul. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga agar dokumen tersebut terorganisir dengan baik, mudah diakses, dan tidak mudah hilang. 10. Surat yang berisi masalah yang harus diselesaikan sesegera mungkin oleh beberapa pejabat sekaligus. Maka langkah penanganan surat yang tepat adalah A. Surat diperbanyak dan diserahkan kepada pejabat yang terkait. B. Surat ditangani oleh pejabat tertentu dulu sampai selesai, baru ditangani pejabat lain. C. Surat langsung disampaikan kepada salah satu pejabat untuk dibaca bergantian. D. Surat dikumpulkan untuk membalas bersama-sama. E. Surat diserahkan kepada pejabat yang berkompeten terhadap masalah tersebut. 5 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah E. Surat diserahkan kepada pejabat yang berkompeten terhadap masalah tersebut. Ketika sebuah surat berisi masalah yang harus diselesaikan secepat mungkin oleh beberapa pejabat, langkah yang tepat adalah untuk segera menentukan pejabat yang paling berkompeten dan berwenang untuk menangani masalah tersebut. Surat tersebut kemudian harus langsung diserahkan kepada pejabat yang sesuai, tanpa perlu diperbanyak atau dibagikan kepada semua pejabat. Hal ini akan memastikan bahwa masalah tersebut ditangani dengan efisien dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sekian teman-teman contoh soal latihan jawaban dan pembahasan tes ASN P3K kompetensi teknis operator layanan operasional yang berhasil saya kumpulkan dari berbagai sumber. Jika teman-teman tertarik ataupun suka dengan video saya, boleh subscribe dan juga bagikan kepada orang-orang lain teman-teman yang sedang menghadapi P3K juga. Jangan pelit berbagi ilmu, karena berbagi itu sangat baik. Sekian dulu teman-teman pembahasan tentang soal-soal. Nanti berikutnya saya akan bagikan beberapa contoh soal latihan yang berhubungan dengan tes P3K, khususnya untuk tenaga operator layanan operasional dengan kompetensi-kompetensi yang lain. Terima kasih, bertemu lagi di konten berikutnya. Salam.